Hai, ketemu lagi sama gua Anas di Isi Hati FM. Isi aja terus, isi terus. Ini biasanya gue bertiga sama Rini, ya kan? Tapi karena Rini lagi urusan anak gue seperti biasa, gue pinggirin dan gue lagi ada sama biasa cewek cakep sebelah gue. Semoga bini gue gak cemburu. Hai Beb. Halo. Oh gitu udah lama banget ya Beb ya, nggak ngobrol udah lama nggak. 2014. Ketemu 2014. Iya, Kenal 2014. Awalnya itu Terakhir dari ketemu teman-teman yang dari Kartika, ya. Iya, dikenalin Tika. Iya. Jadi Kartika itu ya kan adalah orang yang pertama ngenalin gua, intinya bukan ngenalin sih Beb sebenarnya. Iya. Karena kita berteman ketemu teman aja gitu. Enggak, kita tuh dikenalin sama Kak Aan, sama Kak Mada. Masih ingat waktu syuting? Gua masih syuting sama Mada, masih. Makanya, Masih itu syuting kita sama- itu kenalnya di situ Iya, kita. sama Mada kumpul-kumpul di Simpo ya, Po Lutfi. Iya, Iya, Awal bikin- kenalnya dikenalin sama Kak Mada. Iya. Syutingan itu loh Bang, video klipnya Iya. Sahabat itu loh. Iya, tapi gua ngeliat dia tuh waktu itu masih ABG banget dulu. Nah makanya sekarang udah, aduh, nggak tahu. Enggak, sekarang enggak begini. Dulu masih kelihatan kayaknya kayak masih anak-anak, sekarang udah matang, Beb. Ya beda lah, udah Iya. umurnya juga udah beda Nah, Bang. sama gue udah terus udah kita. Kita menua bersama nih anjir. Ini atas dikumpulin alumni 2014 yang waktu bikin video. Jadi kalau ngeliat video gua yang waktu itu gagal ya itu videonya itu ada video Beb yang masih bener-bener masih Yang lainnya udah pada di Indo. yang lainnya sih kayak si itu yang temen lu Itu yang Kartika. cowok itu juga. Iya kan Tika udah di Indo. Di Terus Indo. Kaca itu Kaca itu di Indo juga mungkin di karena jarang Indo. kelihatan. Makanya. Yang cowok si Yuda juga sama di Indo. Namanya Uda ya? Uda. Aku lupa. Yang Indo juga ya? yang video sahabat tuh kan Iya. sahabat mah gak ada lakinya cuma gue doang. Ada. Yang jadi pangeran pakai baju putih itu loh. Oh. Iya, dia ada masalah tuh. Oh, tapi nggak di Hong Kong lagi kan? Nggak di Hong Kong, Ah, nggak di Hong Kong. makanya. Dia ada di Indonesia. Makanya ada udah. cowoknya satu, ceweknya tiga. Iya. Itu sama Udah Tante tenang, Upi. udah tenang di sana. Kita doakan semoga diterima di sisinya. Iya, itu awal mula kita ketemu terus Iya, kerja iya. sama. Beb, lu tau gak sih Beb, di sini kemarin itu teman-teman gue bilang gini, undang Beb dong di Isi Hati dong. Gue bilang, terus gue sempet, ya gue kan harus dalam ngundang itu ada yang kritis. Ya kan? Ngapain sih ngundang si Beb? Apa prestasinya? Diceritain sama anak-anak gini, udah tahu. Cuman kan itu kan harus ada perdebatan supaya anak-anak tuh kritis. Bini gue bilang, badannya bagus Pak ya, badannya bagus Pak ya. Sispek kok bisa sispek sih Pak, gimana Pak? Bini gue tuh aerobik anjir tiap hari begini-begini. Lu tau gak, katanya gini. Gini. Gak sispek. Nggak sesuai spek ya? Susah udah punya Iya, anak nggak gampang, satu. nggak gampang. Susah udah, kalau udah punya anak satu ya pasti dong. Makanya aku ngupload anak aku itu, terus aku bilang ini anak aku tuh banyak yang nggak percaya. Iya. Karena ya sebagian mereka tahu aku dari udah lama. Kalau misalnya aku tuh memang di Hong Kong terus belum pernah itulah pokoknya gitu. Kapan itunya gitu kan? Kapan itu? Kalau misalnya mereka tanya, aku ngebalasnya di inbox sih. Soalnya Gitu. Facebooknya kan berteman sama papa kandungnya. Jadi nggak enak kalau misalnya dia anak angkat aku. Iya. Enak banget. Itu Jadi, nggak nyaman. jadi aku jatuhnya balasnya di Iya. di inbox. Aku jelasin dulu ya buat Iya. penonton. Jadi Beb ini ya kan sebenarnya ada anak, tapi mohon maaf ya kan ini sebenarnya tidak untuk dipublikasikan, cuman setidaknya supaya kawan-kawan juga paham setidaknya bahwa masa sih ya kan sebelia ini ya kan gitu dah. Tapi yang pasti lu mulia kok. Maksudnya setidaknya lu ada tanggung jawab ya kan. Terus tadi lu bilang ketika di Isi Hati lu bilang kalau nanti lu pulang lu mau berdua sama anak lu. Iya, karena kan Lu nggak sebenarnya- nikah. Nggak Ya, pengen nikah. Ya kalau misalkan apa namanya? Ya kalau menikah kan pasti, tapi kan belum tahu dapat Ya yang pasti-pasti aja lah ya. Iya. Gitu. Jadi yang pasti poinnya aku pulang Indo itu ya aku ngurus anak sama keluarga, walaupun jauh Bang, rumah baru aku sama rumah ibu aku tuh jauh. Jadi nanti kalau misalnya aku pulang ya aku di rumahku. Terus kan anak aku kan sama aku kan. Jadi aku tuh ya fokus sama dia, ngurus sekolah dia gini apa segala macam. Nih. Sama impian akunya sendiri pribadi itu
ya jadi guru penjaskes itu, olahraga itu. Nih gua tebak ya. Nanti ketika anaknya dewasa, babe-nya masih begini aja. nanti bilang, ini adeknya, ini kakaknya, padahal mah mamahnya gitu kan gitu. Wow, mami hot. Aduh, santai coy, santai. Peaceful, best friend. Udah gitu, ada nggak pikiran lu nanti kalau pulang ke Indonesia? Tadi lu bilang mau jadi guru penjaskes kan? Guru olahraga. Iya, lu tahu kan sistem ekonomi di Indonesia kayak gimana kan? Iya. Lu tahu kan sekarang misalnya kalau jadi guru penjaskes berarti honorer dong sebutnya. Dan lu tahu gaji honorer itu kan nggak banyak. Kita ngomong reality ya. Gedein anak itu kan perlu biaya, ya kan? Terus dari mana lu untuk dapetin sisanya? Alhamdulillah sekarang itu aku lagi investasi tanah sama sawah. Nah. Jadi aku tuh sebelum pulang, aku tuh selain rumah gitu kan, harus punya sawah sama tanah itu lebih dari 4. Sawah sama tanah lebih dari 4? Iya, jadi aku harus punya tanah misalkan 3, aku harus punya sawah misalkan 4 kayak gitu loh. Jadi pas pulang gitu kan, itu kan misalkan itu sama orang gitu kan, aku nggak gitu sendiri. Jadi setiap tahun tuh dapat dari situ hitungannya itu. Terus impian aku tuh kalau misalkan emang aku jodoh sama sama cowok kayak gitu kan. Terus suami aku misalkan kayak kerja gitu, ya paling kesehariannya dari dia gitu. Terus lebih-lebihnya yaitu dari investasi sawah sama tanah itu bang, gitu. Jadi sekarang itu lagi nabungnya itu tuh ngituin investasi itu tadi kayak tanah gitu. Ya walaupun sekarang baru punya berapa gitu, tapi jangan punya banyak lah biar di rumah itu nggak usah capek-capek kerja, cukup fokus ngurus anak kayak gitu kan sama rumah, dan hitungannya itu ya dari itu pengennya gitu. Makanya pokoknya dari sekarang itu ngumpulin. Apa lu dapat belajar dari nyokap bokap diajarin begitu apa? Enggak, itu sendiri aja sendiri aja. Terus belajar juga dari teman-teman yang yang udah sukses sama teman-teman yang baru sekarang mencoba nabung. Tapi yang penting aku udah punya rumah sendiri, itu tuh udah ini sih, udah Iya, udah membanggakan buat diri sendiri. Udah lega buat bawa Angela ke ini loh. Itu yang paling anak aku ke rumah aku itu loh. Jadi kayak pas aku pulang tuh aku nggak ke rumah ibu aku. Betul, itu yang paling penting. Biar bagaimanapun sesusahnya lu, sepusing-pusingnya lu, kalau udah punya rumah itu kayaknya tenang. Kayak enak, kayak mau ngelakuin apapun bebas. Ada masalah, gitu. Gosip di luar, bodo amat, kunci pintu tidur udah ya kan. Kayak gitu kayaknya di semua Indonesia kayaknya kayak gitu. Tapi alhamdulillah lingkungan aku tuh nggak separah kayak di berita-berita kayak gitu sih. Asli mas? Indramayu, oke, Indramayu. Buat Indra garing banget anjir. Lawakan gue udah garing banget, udah kayak bawa-bawa banget. Oke. Terus udah gitu ada nggak? Maksudnya planning pulang berapa lama lagi nih dari sekarang? Kalau misalkan lu planningin 2 atau 3 tahunan. Cepet dong, 2-3 tahun mah cepet dong. Waduh. 2 atau 3 tahun. Mesti bikin gebrakan project sama Beb yang keren. 2-3 tahun mah nih. Boleh. Waduh. Jadi gini Beb, gue cerita nih Beb ya. Selama ini tuh gue ini nggak pernah mendapatkan figur dancer, walaupun gue udah pernah ngajakin Anggi ya. Secara Renggi dan Face ya kan. Tapi Anggi kan lagi udah mulai berhijab dan dia sudah mulai jadi ibu-ibu ya kan. Jadi tidak lagi berdancer ya kan. Nanti gue atur sama Rini dan gue akan ingetin di video ini bahwa gue harus bikin sesuatu yang keren, karena buat gue bukan masalah kuantiti banyaknya bikin video, tapi sebagaimana video itu dibikin dengan penuh perasaan dan seninya di bidangnya masing-masing. Lu dancer, lu pasti punya gaya yang lebih keren buat lu sendiri, dan gue seorang videomaker harus punya gaya yang lebih keren buat diri gue sendiri. Nih, coy, gue pengen nanya nih. Ini masa-masa kayak gini sebegini sulitnya, ya kan? Lu bener-bener ngerasa terbebani nggak sih dengan keadaan seperti ini, jadi nggak bisa? Iya, terutama syukurnya tuh majikan aku kan baik banget, jadi aku tuh masih bebas. Tapi teman aku itu loh yang kasihan itu. Iya, karena jadi kebawa ke aku. Iya, karena dancer itu nggak, maksudnya sendiri itu nggak enak, harus berdua bertiga gitu kan. Jadi latihan juga. Jadinya kasihan ya ketika mereka terbatasi ya. Grupnya itu makanya kan stop dulu. Tapi yang sendiri aku selalu aktif. Tapi teman-teman aku yang nggak bisa keluar, yang nggak boleh libur, malah ada yang disuruh libur hari biasa karena nggak terlalu banyak orang. Penghalangannya kebanyakan di temen aku. Kalau di aku tuh, alhamdulillah majikan aku tuh udah kayak bapak sendiri, bebas, terserah kamu gitu. Tapi teman-teman akunya yang susah, jadi
dampaknya ke aku juga. Jadi oh ya udah, aku pengennya masih tetap latihan bergrup gitu kan, tapi mereka nggak bisa libur, jadinya kan ketahan. Jadinya aku melampiaskannya ya udah sendiri. Iya. Kayak gitu, aktifnya makanya sendiri sekarang. Sekarang gini, tujuan lu untuk ngedance itu kan biasanya banyak orang tujuannya untuk famous. Tujuannya biar kelihatan bahwa gue dancer. Beda sekali sama lu yang lu bilang tadi, lu bikin YouTube aja baru setahun. Iya. Ya kan, berarti lu tidak memfamouskannya, lu cuman yaudah gue bikin ya, lu nonton enggak Iya, gitu iya, kan. kayak semacam gitu. Padahal kalau lu gua lihat ya yang paling eksistensinya dalam modern dance ya itu masih lu. Dan kalau lu mungkin kalau merambah ke TikTok, merambah ke Instagram, maksudnya Instagram udah pasti, karena TikTok, Facebook pasti Instagram, itu mungkin lu akan lebih ini lagi, Beb. Itu aja sekarang itu, kalau dulu kan 2 tahun yang lalu aku disuruh buka page, tapi aku ignore. Wait, what means page? Apa itu page itu maksudnya? Page-nya di mob itu loh, yang page. Facebook. Iya, page Facebook. Oh, itu. Facebook page. Ya, oke, berarti yang masih khusus buat the mob. Kalau buat aku sendiri kan aku punya Facebook sendiri, Babe Stewart Iya. gitu kan. Tapi kalau buat the mob kayak gitu kan, maksudnya tuh videonya tuh dikumpulin jadi satu di page itu kayak gitu loh. Kan katanya di situ tuh juga kalau misalkan kamu aktif juga dapat pendapatan. Aku buka walaupun nggak tujuannya ke situ gitu kan, cuman buat ngumpulin karyanya khusus di mob aja, jadi nggak kecampur di Facebooknya Babe Stewart kayak gitu loh. Kayak page sama YouTube aja udah bertahun-tahun dari dulu disuruh dibuka tuh, baru nggak sekarang. Dan sekarang itu lagi banyak temen yang nyuruh aku buka TikTok, bayangin. Tapi aku tuh ignore juga, maksudnya buat apa sih? Gini gitu. lu kaget nih, gue bilangin ya. Gue kaget, Beb. Gue bilangin nih, dulu gue kalau ngupload apa, yang nonton cuma 2, 10, 2, 10, 2, 10. Tiba-tiba gue bikin TikTok. Oke. Share set paling sedikit 500. Paling sedikit 500. Itu bukan cuma kita yang nonton, seluruh dunia. Iya, Nah, temen aku juga ngomong gitu. Gue bahkan sampai ngefans sama sebuah grup dancer di Hong Kong yang dia udah kena banned karena TikToknya udah nggak ada. Tapi dia bikin TikTok, tapi ada TikTok yang di luar anak-anak bikin, dia nggak mau bikin lagi. Cuman gue kayak nyesel gitu, kayak seakan-akan kreasinya Hong Kong udah mati. Makanya gue lebih saranin banget kalau lu harus buka TikTok dan lu mulai ngerasain membuka TikTok yang cuma durasi 1 menit. Enggak nyampe bang, cuman 30 detik 30 detik, iya kayak gitu-gitu ya, kayak gitu-gitu. Terus kayak aku yang udah biasanya ngapalin satu lagu kan kadang 3,5 atau 4 menit kayak gitu. Yang biasanya aku ngapalin durasi panjang, terus aku TikTok kan, kayak aku tuh nyepelin banget, apaan sih? Gitu kayak gitu. Padahal Enggak serius, lu harus buka, lu harus buka TikTok. Karena kenapa? Karena gue saranin nih ya, zaman dulu kan, Beb ya. Iya. Kalau kerja itu kan kantoran, sekretaris. Di Indonesia sekarang, Beb, itu ada kerjaan yang namanya editor, animation. Dan gue yakin sekarang itu kerjaan ada yang namanya dancer profesional. Dia buka kayak grup gitu, buka kayak ruangan gitu yang kaca-kaca semua, studio. Mentok-mentoknya lu nggak bisa aerobik, ya kan gitu. Iya. Tapi untuk buka begitu, ya kan, lu kan di Indramayu cari kotanya sewa sebuah ruangan untuk grup dancer, itu lagi dicari, Beb. Itu salah satu impian aku juga sih, makanya aku bikin rumah sendiri buat bikin studio, buat ngituin buka les kayak gitu. Nah, buat anak-anak sekolah. Dengan makanya kalau bisa ada fondasi di belakangnya itu lu udah punya video-video, platform untuk lu nanti sharing di teman-teman bahwa bikin video begini. Ya ibaratnya gini, kayak lu emang karyanya apa? Ya nggak ada, lu nggak save videonya. Tapi kalau karya gue di Hong Kong dulu, kalau udah di Hong Kong berarti kelasnya internasional dong, ya kan? Yang watchnya internasional. Kalau lu bikin YouTube di Hong Kong nih, ya nonton nggak cuma lu, Beb, nggak cuma orang Indonesia, tapi orang Hong Kong juga nonton. Lo ya dong, karena lu kan pasti keluar di itunya mereka gitu, di daerahnya mereka, karena lu di Hong Kong sekarang gitu. Jadi saran gue buka deh, ya kan? Buka TikTok ya? Buka TikTok deh, nggak rugi deh, bener deh. Pasti menyenangkan kalau gue bilang. Nanti aku usahain buka TikTok. Iya, katanya sekarang TikTok udah ditutup. Iya kan, gue juga kayak gue punya nih TikTok nih. Nih kayak gini nih. Terus apa ngapain buka TikTok? Ngedensi ya? Enggak, kalau gue lebih ke save file untuk anak sebenarnya. Karena gue ada anak, jadi gue kayak seneng gitu kalau misalkan ada anak, kalau misalkan itu nonton kayak bikin klip-klip segala macam untuk nge-save anak. Ada beberapa yang di private, ada beberapa yang buat temen, ada beberapa yang di share di semua teman aku, Bang. Kalau ketemu sama aku, kamu tuh sayang, kamu tuh jago ngedance, tapi kenapa kamu tuh nggak buka TikTok? Karena kalau TikTok itu katanya mendunia yang nonton. Aku bilang, YouTube juga iya kok, tapi kan katanya nggak se-famous TikTok, dia bilang. Iya, TikTok itu soalnya kemungkinan untuk muncul ke depan kita itu kemungkinannya 50%. Kalau YouTube nggak.
YouTube harus AdSense dulu, harus gini. Kalau YouTube tuh pasti scroll si ini. Kayak gue ada teman tiba-tiba yang teman-teman nongkrong yang aktif gitu. Oh si ini kan yang ribut kemarin gitu. Kadang-kadang ngelewat aja gitu. Tapi kenapa kita jadi bahas TikTok sih? Kita bahas dancer nih ya gitu. Bahas lu kalau ngedance gitu, lu kadang suka ngerasa kayak ini nggak sih? Kayak gue nih yang main gitar ya, mau nyanyi jeng gitu kan, terus kemudian kayak melayang gitu kayak iya gitu. Kalau udah ini tuh apa namanya, kalau iya bang, nge-fly gitu ya kayak makanya kan aku kan bilang apa sih namanya, aku tuh kalau misalkan nggak latihan malam itu ya, aku tuh kayak murung bang gitu loh, kayak murung, kayak ngelamun kayak gitu loh. Tapi kalau misalnya udah latihan, smile aja gitu. Maksudnya tuh happy aja gitu, jadi senyum kayak gitu. Jadi dance itu membuat mood lu jadi baik dan membaik gitu ya. Lu pernah nggak sih kalau ngedance gitu, misalkan kayak lagunya misalkan di dance yang lebih sedih, terus lu ngedance itu sambil nangis gitu, ngedance itu pernah nggak? Kalau sambil nangis sih enggak. Belum pernah. Belum Pernah atau nggak pengen pernah atau bagaimana? Kalau nangis sih belum sih bang. Lu kan misalnya kayak lagunya misalkan kayak dance itu kan nggak cuma lu seperti itu, tapi kadang ketika lu freestyle, dance itu kan kayak merubah yang tadinya ucapan, misalkan kayak gue pengen marah sama lu ya, kamu itu nggak punya perasaan ya begini-gini, kata-kata itu berubah jadi dance ya kan, berubah jadi ituan hati di mana. Kalau sampai nangis sih belum, cuman kalau misalkan kan lagu kan ada yang satu, ada yang lagu genrenya seksi, ada yang sedih, ada yang apa sangar-sangar kayak gitu kan, kayak kita ngelampiasin marah-marah sama orang kayak gitu. Kalau sedih mungkin jarang aku sih ya. Belum. Iya, jadi belum nyampe ke situ. Tapi kalau misalkan kayak yang misalkan seksi, misalkan yang sangar-sangar itu apa namanya? Nggak tahu enak ya gitu. Iya. Lega gitu. Keren gitu. Anjing keren banget. Tapi aku biasanya kayak gitu kan, lakukan kayak gitu kan keluarnya tuh biasanya kalau misalkan aku latihan sendiri sih. Kalau misalkan bergrup itu tuh apa ya, mungkin karena banyak personil, jadi kalau misalnya personil nggak bisa, aku ikut kepikiran gitu bang, jadi aku nggak fokus ke diri aku sendiri kayak gitu loh. Tapi kalau misalnya kayak aku latihan malam kayak gitu kan, terus apa aku ngedance sendiri kayak gitu kan, itu tuh ini loh, maksudnya enak banget loh. Lu kalau misalkan abis tidur aja tuh nyenyak banget. itu namanya itu dinamakan dengan klimaks ya. Jadi klimaks itu jadi klimaks itu nggak harus berarah ke yang jorok, tapi juga bisa jadi klimaks itu bahwa ini merubah sesuatu yang tadinya nggak begini jadi positif gitu, jadinya jadi keluarnya kayak lebih enak ya kan. Padahal kan ada misalnya kan kayak orang-orang kan biasanya kan ada dengan cara gua kalau mau enak itu mabok, gua ya kan mabok ya. Kalau lu kan nggak, lu ngedance aja udah mabok ya kan gitu, udah ngapa. Kadang kalau misalkan sakit nih bang, kalau misalkan sakit terus kan kalau misalnya sakit biasanya lemes ya. Sedeng ya terus, orang. apa namanya, aku tuh diiniin apa dipaksain latihan dulu gitu. Tapi kalau misalnya udah latihan gitu kan, terus milih lagu yang happy gitu kan, ini lagi gitu loh, sedih lagi gitu loh. Jadi gimana ya? Jadi kalau misalkan sakit itu jangan malas, tapi latihan. Ini buat suaminya Beb nanti nih ya kan. Kalau nanti Beb sakit, jangan tanya udah minum obat belum, jangan. Udah ngedance belum. Beb, kamu ngedance dulu, ayo biar sembuh gitu. Aduh. Oke, lu kalau abis bikin video dance gitu, lu berapa kali dalam sehari lu nontonin diri lu sendiri? Keren ya gitu. Biasanya sih 1 hari sampai 3 hari. Itu ngeliat kalau Ngeliatin misalnya udah di-upload nih ya, ngeliatin terus 1 hari 3 hari udah bosan kan. Terus kan udah fokus ke gerakan lainnya. Terus ketika nggak ada yang like, nggak ada yang nonton, apa lu sedih? Atau kok sedikit ya gitu? Apa lu sedih? Enggak sih. Itu buktinya banyak itu yang kadang nggak komen kayak gitu. Oh gitu. Jadi intinya lu ngelakuin itu cuma buat have fun lu aja. Bodo amat orang mau nge-like atau enggak gitu. Soalnya tuh mereka nggak nge-like ataupun mereka nggak komen. Tapi kan view-nya kan bisa ketahuan. Jadi mereka tuh sebenarnya nonton tapi mereka nggak komen. Nggak nge-like kayak gitu. Jadi mereka itu bisa dibilang kayak gimana ya? Dalam hati gitu loh. Iya. Mungkin wah keren banget, tapi dalam hati enggak. Jadi aku tuh karena aku sendiri pernah ngerasain kayak gimana ya, ada video bagus tapi aku nggak nge-like, aku nggak komen. Tapi keren ya. Bangga gitu walaupun aku kadang nggak kenal kayak gitu loh. Iya kayak gitu. Ya kayak misalkan kalau misalkan ada video jelek kayak gitu kan nggak, maksudnya kita nggak komen, kita nggak nge-like kayak ya Allah kok kayak gitu sih, kayak ngebatin. Dan mereka pun kayak gitu, kayak gitu loh. Mereka nggak nge-like, mereka nggak komen, tapi mereka tuh tahu dan mereka tuh ngebatin gitu. Lah buktinya kalau misalnya ketemu nyapa, padahal aku nggak kenal karena dia nggak pernah nge-like gitu, kayak semacam kayak gitu. Tapi
nggak Siapa ya? kenal aku. Iya, gitu ya. Kayak gitu. Jadi, Itu menunjukkan bahwa lu udah famous tapi itu lu nggak iya. nggak ini. Jadi Nggak mau mengakui ya kan itu. Lu tahu nggak sih? Lu pura-pura nggak ngelihat, percuma Beb udah tahu udah ngelihat. Karena views nggak bisa dibohongin. Iya, Iya. mau siapa lagi yang nonton gitu. Jadi semua yang FB-nya berteman sama aku tuh tahu kalau misalnya mereka tuh tahu kalau misalnya aku tuh ke dancer. Nggak ada lagi selain di FB, maksudnya nggak ada lagi selain di FB, selain di YouTube, FB, yang lain kan misalkan IG juga. page sama tapi yang itu sih page kayaknya Page sekarang ya? itu Yang kepo nih nanti page-nya gua di deskripsi ya, termasuk YouTube sama page sama itu semuanya sama sama kok namanya, cuman sama. yang page aja yang beda, yang The Mob Mob. Dancer. Kalau yang YouTube semuanya itu Babe itu Stewart semua. Mob itu singkatan atau nama orang apa Enggak, sih? itu tuh mendadak bang, menedaknya tuh kan aku kan awalnya kan di organisasi. Apa tuh? Organisasinya dulu Classic Dancer, terus Classic Dancer. berubah lagi namanya Agitas Klasik. Aku udah 3 tahun setengahan di situ lah. Gitu kan. Karena itu organisasi dan aku hobinya dulu itu dancer, dan setiap minggu itu tuh ada lomba. Jangan dulu tuh bang. Tapi dari grupnya aku tuh, organisasinya aku tuh Classic Dancer itu tuh ngebatasin ikut boleh mengikuti lombanya 3 bulan sekali bang. Sedangkan kayak kita yang hobinya ngedance, terus waktu itu tuh lombanya itu hampir 2 minggu sekali, hampir setiap minggu ada lomba. Kita tuh kayak gatel, pengen pentas gitu loh, tapi nggak diizinnya sama organisasi kita. Nah mau nggak mau akhirnya aku mengundurkan diri. Alasannya nggak diizinin? Masuk akal nggak? Karena mereka fokusnya ke organisasi dan di itu loh Bang, kayak demo-demo kayak gitu loh. Lah kan dancer, kan kenapa kok jadi ke demo? Kan tadi klasik dancer. Klasik dancer, tapi itu prioritasnya tuh organisasi. Cuma namanya aja Sosial. klasik dancer, tapi kayak gitu loh, gitu aja. Oh, iya. Jadi Terus akhirnya terus aku mengundurkan diri gitu kan. Terus aku mengundurkan diri. Terus ya ini bikin demo dancer. Nah, kenapa namanya demo Demo, dancer? iya. Dikiranya kan itu singkatan, padahal itu Iya. enggak. Itu pun aku Gue mikirnya The Mob belakangnya Pepe ya kan. enggak, bukan singkatan. Itu aku pakai nama The Mob Dancer itu satu mendadak karena zamannya berdirinya The Mob Dancer itu 2014 itu. Tahu film Step Up nggak sih? Itu grup dancer yang paling jago itu namanya The Mob Dancer. Nah zamannya The Mob Dancer berdiri itu pas film Step Up itu tuh pokoknya nomor 1 lah di USA itu. Terus pas kita ikut lomba yang dulunya namanya pendaftarannya namanya Classic Dancer, karena sekarang kita udah keluar, namanya apa? Karena di otak aku habis nonton film itu dan ada nama grup namanya The Mob, ya udah The Mob Dancer aja, dan semua personel setuju. Jadinya The Mob Dancer, jadinya yaudah gitu loh. Jadi kalau misalkan dibilang singkatan bukan, terus artinya apa juga aku juga nggak tahu gitu loh maksud aku tuh. Jadi itu emang spontan ngikutin film Step Up itu. Film Step Up nanti gua iniin keluarin film-filmnya. Ada versi 1, 2, 3, 4, ada yang terakhir 4 kan? Oh gitu, jadi berseri film seri tuh Step Iya, Up. beda-beda ini. Dan itu cerita soal dancer. Dancer semua. Dan Dan ada Mob di ya. situ tuh The Mob itu pas versi ketiga apa kedua gitu, yang The Mob-nya yang nomor 1. Nah pas finalnya gitu, yang keempatnya ada lagi yang lebih jago dari The Mob kayak gitu loh. Cuma gitu. pas kita berdiri itu ya The Mob itu. Ada orang yang bikin ada orang yang bikin nama dia. Kita bikin nama apa? Oh ini udah atur-atur terus nggak lama. Kalau dia mah nggak dibikin. Mendadak. Karena waktu itu ditanyain ikut lomba terus nama pendaftarannya tuh namanya siapa? Karena dulu waktu masih organisasi aku namanya Classic Dancer, terus sekarang udah keluar gitu kan, udah ngediriin sendiri, terus mendadak banget. Itu tuh mendadak banget karena film itu, karena malamnya habis, karena zaman itu tuh lagi tenar banget film itu bang. Jadi oh yaudah ada Mob Dancer aja gitu. Terus sampai sekarang ya gitu. Sekarang berarti udah 2014. Malah aku itu nggak dikenal loh bang, kadang tuh. Kadang aku tuh nggak dikenal. Kalau misalnya gini, siapa Babe gitu kan banyak nama Babe kayak gitu kan. Tapi kalau udah Babe Stewart atau Babe The Mob Dancer itu mereka udah langsung kenal. Tapi kalau Babe doang mereka Babe siapa? Tapi kalau udah Babe Stewart sama Babe doang itu mereka udah langsung anak dancer kayak gitu. Gua kalau misalkan gua di Facebook itu kadang gua suka share gitu kan, ayo teman-teman yang mau bikin gini terus ketika gua nanya lu kenal dancer nggak di Hong Kong, jawabnya ke lu ya kan, oh si Beb ya gua udah kenal kalau Beb karena sekarang itu yang cuma aktif itu cuma aku bang. Yang dulu
dulu tuh banyak, tapi semuanya udah pada pensiun, udah pada pulang Indo semua. udah pada. Dan yang baru-baru ini nggak bikin karena terjebak sama keadaan ini mungkin. Mereka bikin cuman baru bikin udah kena corona jadinya kadang mungkin. Enggak, ada juga yang udah lama, tapi ya mungkin bakatnya segitu itunya gitu gitu aja, loh. nggak naik-naik. Iya gitu loh. Oh. Ada yang udah lama juga Bang, ada. Cuman tuh ya kayak gitu loh. Tapi yang dulu tuh banyak itu udah pada pensiun semua. Ya, akhirnya lu kayak ngerasa sendiri ya, maksudnya kayak kurang banget udah kompetisi. Udah nggak tersaingi. Iya, udah anjing sombong. Kalau dulu tuh parah Bang, kalau dulu tuh parah. Nggak tersaingi anjir. Iya. Kalau dulu tuh parah battle-battlean di luar. Seru jadinya. Seru banget. Sekarang malah santai aku tuh. Iya, malah santai. Kayak seakan-akan bikin set, udah lu yang paling keren udah karena nggak ada lagi kompetitornya. Iya, makanya itu yang bikin kayak aku tuh juga enggak itu loh kok. Karena nggak ada saingan. Kalau dulu kan aduh. Nah, kalau untuk masalah dancer sendiri, lu pasti punya role model dong. Maksudnya yang jadi panutan lu, dancer yang paling lu suka siapa yang jadi role model lu sekarang? Kalau sekarang karena sukanya K-pop, jadi aku ngikutin banget sama Jennie Blackpink. Kalau dulu sebelum K-pop muncul, sebenarnya munculnya sih udah dari 2000 berapa, cuman kan belum terlalu famous. Iya. Kalau sekarang K-pop Jennie Blackpink, tapi kalau misalkan dulu itu zamannya dulu itu ya itu dari sinetron Step Up itu, namanya itu Alison Stoner kayaknya yang di film Step Up itu yang jago banget itu. Aku pengen kayak dia gitu loh. Berarti role modelnya tuh film, bukan person yang emang udah dia emang dia dancer di dunia dancer. Tapi kalau beda lagi. Kalau zamannya kecil waktu SD, Agnes Monica yang ole. Iya kan? Waktu SD, waktu sekolah Agnes Monica. Terus pindah ke Baratan. Ke yaitu yang Alison Stoner itu. Terus sekarang K-pop kan aku jadi Blackpink. Tapi kan sebenarnya kan Agnes Monica kan bukan dancer, Beb. Dia kan penyanyi. Agnes Monica penyanyi, tapi kan dia sambil ngedance juga kan gitu. Iya sih, ada kayak koreonya tapi nggak sebanyak dancer. Soalnya tuh nggak ada di Indo yang belum terlalu famous ya. Kalau sekarang ngomongin dancer Indonesia, kayaknya memang bener juga sih. Banyak tapi nggak terkenal. Iya, nggak terlalu terkenal ya gitu. Tapi dancer itu kayak dijadikan kayak buat background musik, video klip. Cuman itu aja sebatas, nggak ada yang dancer. Tapi sekarang tuh banyak Bang. Semenjak K-popan. Banyak gila. Makanya gue bilang tadi kalau lu harus bikin. Iya. Itu jadi pola dasar, dan ketika lu punya banyak video, nanti ketika lu buka sesuatu lembaga gitu atau udah ada ininya gitu. Langsung aja cek di page kita atau di ini kita di situ ya kan. Mungkin tapi namanya harus lebih di iniin ya. Kalau page itu kan bisa dimilikin, Beb. Tinggal ganti nama aja nanti ya kan, Beb Stewart. Nah, terus gue pengen nanya nih, kenapa nama lu jadi Beb Stewart? Orang-orang manggilnya itu kenapa? Tadi lu ketika Iya, apa namanya, kalau temen deket aku tuh tahu nama asli aku siapa, nama panggilan aku dari kecil, dari sekolah itu siapa, itu teman-teman deket doang sih yang tahu. Tapi kalau yang bisa dibilang ini sih Bang, kalau kayak artis itu loh, nama panggung kali ya? Ya, nama panggung. Iya, nama panggung. Jadi Beb Stewart itu yang ngasih nama siapa dulu? Personil. Enggak Bang. Gue mikir ada bukan pasangan. Dulu kan di organisasi. Ada cewek ya temen di organisasi itu. Dia tuh kalau misalnya manggil aku tuh Beb kayak gitu loh. Manggil aku tuh Beb kayak gitu kan. Karena zaman itu katanya keren, panggil Beb itu keren, dia bilang gitu kan. Oke gitu kan. Terus nama Stewart itu karena aku itu suka banget sama Kristen Stewart. Tahu sendiri kan itu? Tahu, iya. Jadi dari mana nama Beb Stewart itu? Satu dari sahabat aku yang dari classic dancer. Nama Beb itu panggilan itu tuh. Bisa dibilang panggilan kesayangan dulu itu sebelum sayang itu tuh. Itu tuh Beb dulu itu tuh. Oh gitu. Mau dipanggil Beb akhirnya udah terusin aja dibikin Beb. Iya gitu. Beb, terus yang Stewart-nya itu karena aku tuh ngefans banget sama Kristen Stewart. Gitu. Selain ya pokoknya
suka semuanya yang dari dia tuh suka semua. Iya. Cool ya emang itu. Ya kan gitu. Enggak nyewek banget. Walaupun aku sebenarnya karakternya nyewek. Iya. Enggak sih, gua bilang kalau lu disebutnya feminin banget enggak sih? Masa sih? Enggak, gua kenal lu. Ya? Mungkin gini, karena lu seorang dancer jadi kayak lebih modern kayak anak zaman sekarang aja gitu. Gitu. Iya, kalau dia kan swag banget kan. Iya. Kristen tuh ya kayak gitu. Kayak tomboy gimana. Tomboy gimana, tapi emang cool gayanya emang gitu. Nyewek cantik ya nggak sih? Iya. Dia kayak kalau ngeliatin matanya kayak tajam gitu. Iya. Makanya filmnya film vampir kan yang terkenal itu. Udah bibir hidungnya itu jadi Iya. Twilight. Iya. Kalau gue nanti mau itu bikin. aku nonton semua tuh Bang, dari Twilight, New Moon, Eclipse sama Breaking Bad. Nanti bikin lah toilet nih kan. Pokoknya aku tuh artis barat itu tuh cewek itu tuh cuman dia, Kristen Stewart sama kalau cowok itu Justin Bieber. Oh gitu. Lu ngomong kalau lagi ngedes itu kan panas-panasan nih. Lu pakai apa sih? Pakai kulitnya putih? Nggak gitu? pernah pakai sunblock. Sekarang itu aku tuh apa namanya? Sekarang itu aku itu hitam. Dulu itu tuh aku tuh dulu aku tuh hitam, putih Bang. Sekarang aku tuh merasa aku hitam. Enggak sih, kalau gue bilang sih lu dibilang hitam sih enggak sih. Mungkin gini cuacanya Hongkong cocok kali buat lu. Iya. Nah, jadi kadang kan tapi aku merasa sendiri aku sedikit hitam. Gua ada temen waktu gua bikin film, gua ada temen dia kan juga dancer tarian gitu kan. Gua tanya, lu tiap minggu kejemur begitu? Iya, makanya aku hitam, bener-bener hitam ya. Dia bilang hitam karena ngedance? Oh bukan, karena nari itu kan dia di panas-panasan ya kan di lapangan, jadi kayak kejemur gitu. Dia bilang terus mungkin karena lu cocok kali mungkin keadaannya jadi nggak kepanasan, atau memang lu pintar ngambil keadaan di mana kalau syuting misalnya nggak harus di tempat yang panas gitu, nggak harus maksain panas-panasan gitu. Kalau syuting kan kita kan nggak sering kan, nggak setiap minggu kan. Iya, tapi kan gitu, namanya kayak gitu kan perlu latihan, Beb. Latihan kan pasti kalau latihan biasanya kita di tempat yang berteduh, bukan yang panas. Iya. Kalau mereka mungkin di panas-panasan karena harus di lapangan. Gitu. Oh gitu, iya. Beda. So far buat teman-teman, ngomong lu sekarang ini ada latihan ini nggak, latihan buat buka latihan dance nggak? Buat les karena ruangan juga masih tutup Bang. Kalau misalkan kalau misalkan di itu pasti lu bakal buka lagi. Insya Allah kalau misalkan at least video aja, maksudnya studio buka aja, itu mungkin aku langsung bikin woro-woro buat les dancer gitu. Tapi sekarang aku untuk di mana-mana tuh masih tutup. Iya, gym aja sekarang masih tutup kok. Masih tutup ya. Makanya jadi benar-benar terhalang. Yang mau buka usaha aja mati, apalagi kita yang mau bikin kreasi tambah dimatiin karena ruang geraknya. Udah, yang penting cuma bisa sendiri. Yang penting lu sekarang bikin video aja banyak ya kan, freestyle bagus lah, gue bilang. Jadi daripada nanti tiba-tiba si Beb nggak kelihatan ngedance, satunya sakit aja kan gitu. Lu harus ngedance biar semangat, biar sehat gitu. Kadang tuh aku takutnya mereka bosen gitu loh. Makanya kadang aku istirahat 1 minggu gitu, nggak latihan gitu kan. Tapi fokus yang kayak nonton YouTube yang gituin pengalaman aku gitu tentang apa aja gitu, nggak dancer aja kan. Biasanya kalau udah fokus itu udah dancer aja. Iya. Nanti cari kostumnya yang kayak gimana, nanti lagunya apa. Lu nggak lihat Beb mau bikin vlog kayak halo guys selamat ini gitu, kayak jalan-jalan gitu. Itu aku nggak bisa ngomong. Lu nggak punya basic untuk public speaking, jadinya lu kayak bingung mau ngomong apa. Sebenarnya sih aku pengen belajar, karena nggak bisanya itu jadi pengen belajar. Cuma tuh yang dibahas apa ya gitu. Bahkan nih gue bilangin ya, orang yang ada telolet di sininya. Lu pasti denger itu kan, udah pernah denger kan? Lu ada orang telolet di kayak gue nih. Lu lihat ada telolet nggak di sini? Di bibir? Nggak ada. Ada. Telolet bibir di sini apa di mana gitu? Di sini nih. Di bawah mungkin. Iya, kecil ini. Gue pintar ngomong emang dari kecil. Gue acting bakat nipu-nipu tuh udah begini ya kan. Nah, lu punya bakat dia pernah ada telolet di sini, Beb. Jadi pasti ngomongnya cepet gitu. Kalau ngomong bisa cepet. Terus cuman tuh kadang aku tuh banyak diem itu karena aku ngerasa pengalaman aku tuh belum banyak, jadi aku pengen ngomong tuh entar dulu, mikir dulu kayak gitu loh. Maksudnya tuh nggak terkecuali udah pengalaman, misalnya kayak dancer kayak gini, ini kan enak. Oh, berarti lu harus dilatih dong, biar gimana caranya ngomong supaya lu nanti makanya aku ada kemauan pengen bikin vlog itu. Ya karena pengen belajar public speakingnya itu. Kadang kalau misalnya di interview, kalau misalnya memang pada undangan nih, interview itu aja tuh kadang aku tuh kayak gini udah biasa, jawabannya ini udah biasa. Maksudnya tuh yang kayak gimana nih yang lebih yang greget, yang kelihatan enak nih, pintar.
gitu loh, kayak Iya, gitu. iya. Itu tuh aku tuh yang lagi. Iya. Kadang kan masih ada, Pasti pertanyaan gini, pasti lu kalau ditanya wawancara maksudnya tuh jawabannya tuh masih simpel banget. Iya, masih kayak nanya gini, sudah berapa lama di Hong Kong? Itu sama satunya tuh kadang aku tuh dulu itu apa namanya, apa ini loh, maksudnya main rambut lah apa gitu, maksudnya tuh enggak diem kayak gitu loh, maksudnya tuh kayak gitu enggak, karena menutupi malu. Oh gitu, iya. Jadi kita ngobrol banyak gua sama Beb. Jadi sebenarnya gua selama ini jarang banget kita ngobrol dari sejak tahun 2014. Iya. Dan ini baru ngobrol lagi, dan so far mungkin ini adalah awal dari apa ya, dari kita bikin sesuatu yang project lagi. Tapi gua masih belum nyanyi karena anak gua masih kecil, jadi ya biasalah harus gendong anak, dan Beb juga ya kan lagi sibuk sama aktivitasnya. Kedepannya nanti ada ini nggak? Ada gambaran nggak lu, misalkan kayak acara apa yang mau dibikin apa, misalkan kayak undangan apa, ada nggak? Belum ada? Kalau undangan tuh banyak, karena di sini kan grup dancer kan nggak ada. Kalau misalnya kayak jaranan kayak gitu atau dangdutan kayak gitu kan banyak. Kalau dancer kan ya paling yang undang kita kayak gitu. Itu tuh hampir setiap minggu dulu tuh kita tuh diundang gitu bang. Ya itu karena pandemi itu jadinya di ini apa namanya cancel. Oke. Halo Al. Anak gua. Hey, Halo Al. baby. Kakak is beautiful or not? Yes. Thank you. Kakak is beautiful? Yes. Wow. Anak gua udah ngakuin ini adalah Oke, sip. Thank you banget Beb ya. Udah di Isya FM, dan semangat terus ya kan berkarya. Jangan pernah kendor. Oke, bos. Oke, sure. Say, don't forget subscribe and like. Bye. Bye. Oh. Nggak keren banget endingnya. Ya. Sorry ya, kan gue mana Nggak gue. apa-apa bang. Biar relax.